Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kerajinan berbasis media campuran untuk pertemuan keempat di kelas 9 ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tata tertib belajarnya ya. Yang pertama adalah membaca doa terlebih dahulu, siapkan buku dan alat tulis, perhatikan dengan baik setiap materi yang diberikan oleh guru, kerjakan setiap tugas yang diberikan guru sebaik mungkin. Pengumpulan tugas karena hari ini kita akan praktek ya, melanjutkan praktek yang minggu lalu. Jadi Ibu akan memberikan waktu 1 minggu ke depan lagi ya untuk pengumpulannya. Bagi yang mengumpulkan tugas berarti sudah masuk absensi dan mengikuti kelas. Bila tidak tugas tidak masuk, dianggap apa dan tidak mengikuti pembelajaran ya. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajarannya dulu sebelum ke uraian materi ya. Yang pertama adalah praktek membuat kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua adalah menampilkan atau mempresentasikan hasil produk kerajinan berbasis media campuran yang dibuat. Karena minggu kemarin kita sudah praktek. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan atau mempresentasikan hasil produk kerajinan yang kalian buat ya. Nah, sekarang kita ke uraian materi dulu ya. Setelah minggu kemarin kalian belajar praktek membuat sebuah kerajinan berbasis media campuran, nah di pembelajaran kali ini kita akan menampilkan atau mempresentasikan produk kerajinan media campuran yang kalian buat ya. Nah, dalam menampilkan suatu atau menghasilkan karya yang baik diperlukan kreativitas terutama dalam mengembangkan gagasan dan mengikuti tahapan-tahapan proses dan teknik yang unik dalam setiap jenis bahannya. Nah, kerajinan berbasis media campuran itu apa sih? Nah, kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan. Tapi kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya maupun mengganti fungsinya. Tapi karena kita membuatnya ada sebagai fungsi hias, nah, jadi yang dihasilkannya adalah sebagai fungsi hias ya kerajinannya. Nah, media campuran yang dijadikan kerajinan dapat berupa kayu, plastik, logam, keramik, dan batu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil karya kerajinan berbasis media campuran yang dijadikan fungsi hias yang dibuat oleh teman kalian. Nah, ini adalah sebagai referensi. Misalkan kalau kalian bingung nih mau bikin apa, nah kalian bisa melihat contoh dari beberapa yang akan Ibu berikan kepada kalian ya, agar kalian bisa berkembang imajinasinya ya. Nah, yang pertama adalah ainun. Nah, ainun ini adalah memadukan bahan kayu dan media campurannya adalah batu, plastik, dan ditambahkan bunga dari kain panel agar terlihat indah. Nah, ini terlihat sekali ya, sangat bagus ya, rapi dan teliti gitu ya. Nah, ini adalah tina. Nah, tina bahan yang dipakai adalah kayu dan media campurannya adalah batu dan ditambahkan dengan lukisan bunga agar terlihat menarik ya. Jadi dipadu-padankannya dengan kayu dan batu dan ditambahkan dengan lukisan. Nah, ini adalah yane. Bahan yang dipakai kerajinan adalah kayu, batu, dan ditambahkan tulisan dengan ditambahkan lagi kain flanel agar terlihat lebih menarik ya. Nah, ini adalah Yulia. Bahan yang dipakai adalah kayu dan media campuran dari plastik dan ditambahkan bunga dari kain flanel agar terlihat lebih indah. Nah, yang ini adalah Chelsea. Bahan yang dipakai Chelsea adalah kayu dan campurannya adalah plastik yang dibuat menjadi daun yang di atas ya. Nah, itu tambahannya atau padu padannya agar lukisan dan campurannya terlihat lebih menarik ya. Nah, ini adalah Santi. Bahan yang dipakai Santi adalah sama ya seperti yang lainnya, karena Ibu mengedepankan kayu yang mudah didapat, maka bahan utamanya adalah kayu dan ditambah dengan campurannya adalah plastik yang dijadikan pot ya. Itu ada yang Santi pakai adalah botol dari Aqua ya. Nah, dia potong dan dia bungkus dengan kain flanel dan ditambahkan dengan bunga dari kain flanel ya agar terlihat lebih indah dan menarik ya.
Nah, yang ini adalah laili. Bahan yang dipakai adalah bahan campurannya adalah paku yang dijadikan gantungan. Nah, di sini terlihat sekali ada gantungan-gantungannya ya. Nah, itu adalah untuk menggantungkan bisa kunci atau hiasan bebas. Nah, ini adalah bisa dijadikan fungsi hias atau juga bisa dijadikan dengan fungsi pakai ya sebagai menggantung kunci ya. Nah, ini adalah raisa yang dipakai adalah sama seperti yang lainnya, kayu dan campurannya adalah logam kancing ya yang dijadikan hiasan ya. Ditambahkan dengan kain jeans agar terlihat lebih bagus lagi hiasannya. Nah, yang ini adalah pebri. Pebri adalah bahan yang dipakai adalah kayu dan campurannya adalah logam penjepit kertas. Terkadang kita tidak terlintas apa ya yang bisa dijadikan. Ternyata bahan sekecil apapun bisa ya dijadikan untuk menjadi hiasan, untuk menjadi bahan tambahannya gitu ya, dijadikan hiasan pinggirnya agar terlihat lebih menarik ya. Nah, ini adalah tasya yang di bahan campurannya adalah plastik dan kaca ya. Dia si kayunya dia cat agar lebih menarik lagi. Nah, ini aura yang dia tambahkan adalah batu. Jadi di dalam lukisannya dia tambahkan batunya untuk menjadi media campurannya agar terlihat lebih bagus dan menarik ya. Nah, ini adalah ayang. Yang ayang pakai adalah kayu dan hiasan, tapi dia memakai pot bunganya dari cup plastik ya. Jadi untuk campurannya dia memakai cup plastik agar si bunganya berada di dalam pot ya dan terlihat lebih bagus ya. Nah, setelah itu ini ada beberapa contoh teman kalian ya, karena mereka tidak memberikan penjelasannya, jadi ibu hanya bisa menampilkan saja ini adalah hasil mereka ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kalian bila kalian ada yang belum mengerjakan ya tugasnya. Dan tugas ini ibu harapkan kalian bawa ke sekolah ya. Dikumpulkan di sekolah karena untuk bukti ya bahwa pembelajaran ini adalah ada hasilnya. Nah, bila kalian masih bingung gitu ya, Bu, karena saya tidak punya, kalian bisa yang lebih mudah saja. Kalian bisa membuat jepit atau ini bros ya, ini bros, ini dari kain tapi di sini ada logamnya. Nah, di sini dijadikan ini ya bros ya. Ini padu-padannya adalah logam ini dan kain. Ini bisa dijadikan kerajinan juga. Ini yang lebih mudah ya. Nah, ini ada dua contohnya. Ini juga bisa. Ini pita ya. Ini ada kancingnya dan ini juga ada untuk brosnya ya. Jadi ini kerajinan yang berbasis media campuran ya. Jadi tidak hanya dengan satu bahan saja tapi dengan beberapa bahan campuran ya. Nah, bila ada sesuatu yang kalian tidak pahami atau tidak kalian mengerti, kalian boleh nanti tanya ke ibu di grup ataupun di WA atau di Japri ya. Tidak apa-apa, nanti akan ibu berikan masukan apa yang kalian punya bahannya, nanti akan kita diskusikan gitu kalau kalian masih bingung. Tapi dengan melihat contoh-contoh yang tadi, ibu kira imajinasi kalian sudah bisa terbuka ya. Pembelajaran untuk hari ini ibu cukupkan sekian. Bila ada yang mengerti boleh ditanyakan ya. Dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup. Di masa adaptasi kebiasaan baru, ingat selalu pesan ibu. Jagalah selalu kebersihan atau kesehatan. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Selalu cuci tangan. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.